Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena telah menuntun di dalam istirahat kita. Sepanjang malam kita dijagainya dan saat ini Tuhan memberikan hari baru kepada kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sejenak untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang sungguh indah, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami di hari ini, namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami renungkan di hari ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda firman Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayat 167 sampai 168. Demikian sabdanya. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang menerima sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kolektor barang antik tentunya akan rela mengeluarkan banyak uang untuk memburu barang antik tersebut. Bahkan ketika ia telah memperoleh barang antik itu, maka ia akan menyimpan dengan baik barang antik tersebut. Mungkin bagi orang lain, barang antik adalah barang yang sudah usang, barang yang tidak menarik perhatian. Namun, bagi kolektor, mereka menganggap bahwa barang antik itu adalah sesuatu yang berharga. Cara pandang inilah yang menjadi sebuah pembeda dari orang-orang yang suka dan mengoleksi barang antik dengan orang-orang yang tidak suka mengkoleksi barang-barang antik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita bisa melihat dari kehidupan pemazmur. Ia menganggap bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Kasihnya kepada firman bukan sekedar di bibir saja, tetapi tampak di dalam ketaatannya. Seringkali kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi firman-Nya hanya menjadi bacaan-bacaan sesaat saja. Dan bahkan kita membuka Alkitab, membaca Alkitab hanya untuk mencari sebuah jawaban-jawaban demi kepuasan-kepuasan kita. Dan bahkan seringkali kita menutupnya ketika firman itu menegur dengan keras dalam perjalanan kehidupan kita. Dari Mazmur 119 ayat 167, pemazmur berkata, "Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu." Ungkapan berpegang menunjukkan suatu komitmen yang teguh, komitmen yang besar untuk terus memegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan menjadi suluh di dalam kehidupannya. Firman Tuhan menjadi tonggak kehidupannya. Sehingga pemazmur mengakuinya bahwa ia memiliki komitmen berpegang pada peringatan-peringatan. Pemazmur menganggap bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Sehingga pemazmur benar-benar berkomitmen untuk memegangnya. Di zaman sekarang, banyak orang lebih mudah berpegang pada pendapat, media sosial,
tren dunia, atau logika manusia dibandingkan firman Tuhan. Akibatnya, keputusan hidup sering berubah mengikuti keadaan, mengikuti suasana hati. Namun orang yang berpegang pada firman Tuhan memiliki dasar kehidupan yang kokoh, sehingga ia tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi zaman ini. Selanjutnya, pemazmur juga berkata, "Dan aku amat mencintai." Sebuah ungkapan cinta kasih yang sungguh luar biasa. Dan ini menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya kita mencintai firman Tuhan dengan segenap hati kita. Dasar kita membaca firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada firman-Nya. Mengapa? Kasih ini menjadi sesuatu yang penting dalam kita beriman kepada Tuhan. Seseorang tidak akan setia menaati sesuatu yang tidak dikasihinya. Mengasihi firman Tuhan berarti kita menyediakan waktu untuk membacanya. Kita merenungkannya setiap hari dan kita melakukannya setiap hari. Firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi, melainkan transformasi kehidupan. Karena firman Tuhan inilah yang akan mengubah kehidupan kita, mengubah cara pandang kita, dan bahkan mengubah keadaan kita. Tentu ketika kita menghidupinya. Ketika firman Tuhan memenuhi hati kita, cara berpikir kita akan berubah. Perkataan kita akan menjadi lebih bijak. Cara bersikap kita terus berada di kebenaran firman Tuhan. Cinta kepada firman Tuhan menjadi ukuran kedewasaan rohani kita. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan tentunya akan terus menghidupi firman Tuhan sepanjang hidupnya. Kasih kepada firman Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang taat, dan kehidupan yang taat akan membawa kita hidup semakin dekat dengan Tuhan dan bahkan mendekatkan kepada rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Bukalah hati bagi firman Tuhan dan Tuhan terus menolongmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, ajar kami untuk mencintai firman-Mu, dan cinta ini menjadi dasar kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang taat, untuk berpegang kepada firman-Mu. Mampukan kami untuk terus berproses di dalam kedewasaan rohani kami. Jangan sampai kehidupan kami diombang-ambingkan oleh keadaan zaman, situasi yang cepat berubah, dan kehidupan yang membawa kami kepada sikap-sikap yang menjauh kepada Engkau. Kami minta kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami meminta kepada Engkau dan hari ini Engkau memberkati kami, ajar kami untuk terus mempercayakan kehidupan kami hari demi hari hanya kepada Engkau. Jangan sampai kami undur, jangan sampai kami meninggalkan Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan. Berkati hamba-Hambamu, anak-anak-Mu di dalam menjalani kehidupan di hari ini. Dengan setiap aktivitasnya Tuhan sertai, Tuhan berkati sehingga menjadi berhasil. Dan ketika hari ini di antara saudara-saudara kami ada yang berbeban berat dan juga mengalami kelemahan raga, Tuhan berkati, berilah kekuatan sehingga apa yang menjadi beban di dalam hidupnya Engkau ringankan dan Engkau mampukan untuk menanggungnya. Begitu juga ketika saat ini sedang mengalami kelemahan raga, Tuhan pulihkan. Mampukan kami untuk terus bertahan, mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau. Kami siap
untuk menapaki hari ini. Kiranya Tuhan terus membersamai kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati.